Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin yang terhormat Ibu Rika Kartika, SIPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Selvi Ayuningstias dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di bidang kesehatan, serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Di era modern seperti sekarang ini, manusia dan teknologi merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Dari masa ke masa, manusia selalu berusaha untuk menemukan ide dan inovasi baru agar dapat mempermudah kehidupan di masa yang akan datang. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan pesat berkat perkembangan IPTEK adalah di bidang kesehatan. Teknologi telah membantu manusia dalam menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kualitas kesehatan secara signifikan. Dampak positif perkembangan teknologi kesehatan. Berkat kemajuan teknologi di bidang kesehatan, banyak nyawa manusia yang dapat diselamatkan. Penyakit-penyakit yang dulunya sulit diobati, kini dapat disembuhkan dengan lebih cepat dan lebih aman. Selain itu, resiko dalam proses pengobatan juga bisa diminimalkan. Semua ini berdampak pada meningkatnya harapan hidup manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Contoh teknologi kesehatan modern. Saat ini banyak alat kesehatan modern yang telah dikembangkan, misalnya di bidang radiologi terdapat alat seperti CT scan, MRI, dan MCT 1028 slice dual sources. Dengan alat-alat tersebut, dokter dapat melihat kondisi organ dalam tubuh manusia dengan lebih jelas dan akurat tanpa perlu operasi besar. Hal ini tentunya sangat membantu dalam proses untuk mendiagnosa suatu penyakit. Izin menambahkan juga mungkin untuk di bidang TLM, yaitu di laboratorium, banyak juga alat-alat yang sudah semakin canggih, misalnya hematology analyzer, kimia klinik analyzer, rapid test, tes cepat molekuler. Nah, alat-alat ini dapat membantu mempercepat pemeriksaan suatu sampel untuk menegakkan diagnosis pasien. Layanan kesehatan digital. Selain alat medis di rumah sakit, kini kita juga memiliki berbagai aplikasi pelayanan kesehatan. Melalui aplikasi tersebut, pasien bisa berkonsultasi dengan dokter secara online, bahkan bisa memesan obat tanpa harus datang langsung ke apotik. Contohnya seperti Halodoc, Alodoc, dan SehatQ. Dengan kemudahan ini, masyarakat jadi lebih cepat dan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang jauh dari fasilitas medis. Penemuan vaksin dan obat. Dengan adanya perkembangan IPTEK juga berperan penting dalam penemuan vaksin dan obat-obatan baru. Contohnya, penemuan vaksin COVID-19 dengan teknologi mRNA merupakan bukti nyata bahwa IPTEK dapat menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Kedepannya diharapkan peneliti dapat menemukan obat-obatan untuk penyakit-penyakit yang hingga kini belum ada obatnya seperti kanker tertentu atau HIV yang seperti kita tahu sampai saat ini belum ada obat-obatan yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Masa depan teknologi kesehatan. Di masa yang akan datang, perkembangan IPTEK di bidang kesehatan akan terus meningkat, terutama dengan bantuan AI atau kecerdasan buatan. AI bisa membantu dokter dalam menganalisis hasil pemeriksaan, mendeteksi penyakit lebih cepat, dan memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih tepat. Teknologi ini akan membuat pelayanan kesehatan menjadi semakin efisien dan akurat. Keterkaitan dengan nilai Pancasila. Perkembangan teknologi kesehatan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua inovasi dilakukan dengan niat mulia untuk menolong sesama manusia sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Teknologi kesehatan bertujuan melindungi kehidupan dan martabat manusia. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia,
Kemajuan teknologi mendorong kerjasama antara tenaga medis, pemerintah, dan masyarakat demi kesehatan bersama. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam penerapan teknologi baru, perlu adanya musyawarah dan kebijakan yang bijak agar tidak disalahgunakan. Yang terakhir, pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil kemajuan teknologi kesehatan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, bukan hanya pada masyarakat yang mampu saja. Sebagai kesimpulan, perkembangan iptek di bidang kesehatan membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil, maju, dan berkeadaban. Semoga inovasi-inovasi yang ada dapat terus berkembang untuk kesejahteraan umat manusia. Berikut referensi yang saya gunakan, yaitu melalui artikel perkembangan iptek di bidang kesehatan dari kompasiana.com dengan penulis Sandoval Asia Mariam dan diterbitkan pada tahun 2022. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rika karena telah memberikan saya kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi mengenai perkembangan iptek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.